Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebenarnya saya bikin tutorial ini salah ya sebenarnya. Karena pada dasarnya SLCL ini ya yang saya pakai 506 sebenarnya kit ini itu didesain di tegangan menengah ke atas ya. Jadi kalau misal mungkin saya bikin tutorial ini sebenarnya ya agak salah dikit sih. Tapi kan nggak semua bisa mempraktekkan SOCL ini di tegangan 32 VAC ke atas ya, karena ya semisal aja ada yang trafonya nggak support di 32 VAC ke atas. Terus kalau mungkin ada juga yang mengalami kayak saya, tapi ya mungkin dikit sih, tapi kayak final yang nggak support di tegangan tinggi di 32 VAC aja. Ini kalau gas-gasan ya main apa ya, kalah bodo amat gitu, ini bisa meledak. Jadi ya jadi mau nggak mau kan harus modif ya. Nah jadi ya itu, jadi tema video kali ini ada mengganti ini ya. Buat penggambarannya sendiri saya pakai gini, karena kalau saya pakai ini buat gambarinnya, ini yang diganti ini tuh kayaknya sih jarang ya yang pakai PCB model gini. Jadi daripada bingung, saya pakai ini aja lah, karena kebanyakan memang modelnya gini. Dan nanti yang saya ganti di komponen ini juga cuma ya itu, nggak ada apa tuh nilai lain selain ini ya, selain yang diganti. Jadi mudah-mudahan paham lah. Terus lagi ya, oh ya, SOCL ini saya support di 18 volt CT TEF ya. Jadi di 18 itu non serak SOCL ini. Kalau standar kan di 32 VAC aja itu kan bisa serak ya, karena pada dasarnya memang buat main tegangan tinggi. Cuma kalau mungkin pengen di TEF di tegangan rendah, karena memang ada beberapa faktor, misal ya trafo tadi ya, silahkan simak video ini ya. Saya di sini nggak praktek buat ganti punya saya, karena memang ini udah saya ganti dari nilai-nilainya ya, kan eksperimen dulu baru kalau udah ya udah, daripada seakan-akan saya pretelin dan nanti malah rusak PCB-nya karena cepat ya, saya nggak usah lah ya. Oke, jadi yang pertama saya ganti adalah resistor ini nih. Aneh sih, bentar. Nah, jadi yang pertama saya ganti adalah resistor 27K ini ya. Di SOCL ini ada sekitar 4 buah resistor 27K. Jadi ini 27K nya 4 ini dicepot semua ya. Jadi ini bisa diganti, ini kan sifatnya paralel ya. Jadi 27 di paralel 27 nanti sekitar hasilnya 13,5 kilo ohm. Nah 13 kilo ohm karena memang main di tegangan rendah, jadi ini bisa diganti ke 4K7. 4K7 tuh kalau pakai 2 ya, jadi ini diisi semua, jadi 4K7 bawahnya 4K7. Kalau mau pakai satu aja ini bisa, jadi pakai setengah watt biar resistornya nggak panas ya. Jadi bisa pakai 2K2 bisa ini. Jadi 27K ini kedua ini bisa diganti dengan 2K2 aja. Kalau adanya 2K2 kan bisa. Terus kalau mau pakai 4K7 juga bisa. Kalau saya juga pakai 4K7 2 kali 1 2 ini. Letaknya banyak saya di sini ya. Nah, dan yang kedua yang diganti adalah resistor ini 15 kilo ohm dan 6K8. 15 kilo ohm ini punya saya ganti ke 4K7, dan 6K8 ini saya ganti 2K2. Alasan saya mengganti ini adalah ini sebenarnya resistor ini mempengaruhi bias sih, karena kan penyebab serak itu sebenarnya pada biasnya ini sendiri. Biasnya kecil jadi ya gitu, serak gitu, kurang gitulah. 15 kilo ohm ini saya ganti di 4K7 itu dari bias 200-an naik menjadi 300-an. Setelah itu yang 6K8 saya ganti ke 4K7, itu juga naik cuma dikit, 300-an menjadi 300 berapa gitu loh.
terus saya turunin lagi menjadi 2K2, itu udah nggak ada perubahan, jadi saya stop di segitu buat resistornya ini. Dan yang kemudian saya ganti, ini bukan ganti sih, saya ambilkan komponen dua ya. Nah, dan yang ketiga adalah dioda ini nih. Diodanya kan ada 3 kali ya, ini semuanya rangkainya di seri, jadi dioda sini masuk sini gitu ya. Ini bebas mau dicopot yang ini bisa ya. Jadi mainnya nanti kan gini ya misalnya. Nah, kan rangkanya gini. Bisa gini aja lah. Nah, kemudian dicopot salah satunya, dioda jadi tinggal gawing, dan kemudian diseri dengan VR. Sebenarnya ini juga bisa diseri dengan resistor sih kalau mau nilainya tetap, cuma saran saya pakai VR aja biar bisa diatur gitu aja ya, semaunya itu disetting sampai tidak suaranya sampai tidak serak gitu ya. Jadi kayak gini, ini bebas mau yang diseri itu bagian kiri atau kanan bebas. Ya ngeblok ya, pecah. Flash. Nah, jadi bebas mau pokoknya di seri bebas sih. Terus buat VR nya sendiri saya pakai 2K, dan apakah bisa mau pakai 3K 4K itu sebenarnya bisa, cuma nanti takutnya malah agak sulit buat ngepasinnya ya, karena kan terlalu sensitif, ranknya terlalu lebar, jadi semakin sensitif diputar dikit aja udah tinggi gitu ya. Nanti kan ini bersangkutan dengan bias, soalnya nanti putar dikit 2 volt kepanasan dan tewas ya udah. Jadi saya sarankan di 2K udah cukup. 1K sebenarnya kayaknya bisa sih, cuma kalau misal biasnya kurang besar ya bisa ditambah ke 2K gitu ya. Buat pemasangan VR-nya ya, bebas, diodanya mau ditaruh sini maupun sini bebas ya. Sini nggak kelihatan deh. Diodanya bebas mau dipasang sini atau sini bebas, tapi yang kaki satu ini harus dijumper ke salah satunya ya, bebas kiri maupun kanan bebas ya. Ini buat tujuan agar kalau misal digeduknya itu nggak dipentokan, nggak tegangannya nggak hambatannya nggak putus ya. Jadi ya mentok di 2K tadi, bukan putus ya. Jadi biar tetap terjaga di segitu. Oke, gitu lah. Dan kalau udah ya udah, cuma itu doang sih. Dan suaranya udah saya jamin bersih, pokoknya oke lah. Jadi kalau pada dasarnya SOC masnya udah oke, dari semisal dari biasnya udah 0 mV, terus cuma serak gitu aja, itu bisa diterapin tadi. Udah saya jamin bersih, kalau suaranya udah saya jamin bersih. Kalau udah TR fastnya juga yang dipakai bagus ya. Buat TR fastnya punya saya ini, saya pakai JE340 kalau nggak salah ya, saya lupa sih, teman saya dulu belinya ini bener JE340G. Jadi apakah ini harus diganti ya? Enggak juga sih. Kalau misal pakai JE ini udah bagus loh daripada TIP, ini aja nggak usah diganti, nggak apa-apa. Oh ya, tadi belum saya jelaskan ya, yang resistor 27K ini sebenarnya resistor apa sih? Resistor ini adalah buat buat nurunin tegangan dari, kan ini dari suplai utama masuk resistor 56 ohm. Ini yang dihambat cuma dikit, hanya 0, saya lihatnya dari aku cuma 0, ya turunnya. Terus masuk lagi ke resistor ini. Kalau nggak diganti, keluaran dari resistor ini cuma sekitar 3-4 volt aja di voltase 25 volt ya, kecil banget. Jadi saya ganti di 2K atau 4K7 paralel 4K7, itu turunnya udah oke di 15 volt
dan kemudian dimasuk ke zener 15 volt, distabilin lagi. Jadi kalau misal diubah ke 1K sebenarnya bisa, cuma jangan terlalu rendah ohmnya, nanti takutnya zenernya ini menjadi panas ya, karena memang nyetabilinnya terlalu ekstra, terlalu besar gitu ya. Jadi paling aman di 2 kilo 2 kilo ohm udah bisa, 2,2 oke lah, yes. Pokoknya antara range segitu lah. Oke, sekarang saya tunjukin tesnya punya saya ini ya. Ini TEF, jadi masnya nggak usah khawatir kalau TEF itu serak, aman pokoknya ini. Oke, saya tancap-tancapin dulu ya. Nah, jadi ini sudah saya instalasi dan ini udah kondisi hidup ya. Dari trafo sendiri saya cuma pakai 5 ampere kecil di 25 volt CT. Jadi DC hanya sekitar 30-an loh. Saya cek dulu tegangan DCO nya ya. Ya, DCO nya normal di 0 mV, 0,6 lah. Dan ini masih turun lagi, menurut saya udah oke ya. Oh iya, tapi sebaiknya sih kalau ininya di jumper sih, udah baiknya di jumper. Jadi biar ini buat ngosongin apa tuh namanya, inputnya ya, jadi biar nggak ada sinyal-sinyal masuk, jadi paling tidak di jumper lah. Dan SOCL ini biasanya menjadi 579 dan yang plus 604. Dan menurut saya ini pokoknya udah mencapai di 500an mV itu, saya rasa untuk suaranya udah nggak serak ya. Ya udah bagus sih. Jadi dari awal ini bias yang masuk dari TR driver, terus keluarannya TR driver 1,1, bias masuk TR TEF 1,1, dan keluar dari TR TEF sekitar 600-an. Dan iya, ini udah saya heatsinknya sudah saya tempelin sensor suhu ya. Ya ini tambahin lagi lah biasanya. Tapi nggak marah sih kalau nggak panas rasa. Biasanya di 600 ini agak nggak imbang sih, cuma nggak apa-apa. Jadi ini bisa diatur ya, biasa 300 200. Kalau ditinggiin coba berapa ya, 700 ya. Oke, segini aja. Ini nanti kalau panas loh, yakin ini segini aja panas nih nanti. Panas sih nanti bakalnya, yakin. 600-an. Dan ini udah mulai hangat. Oke, sekarang saya kasih apa tuh namanya, speaker dulu ya. Nah, oke, ini sudah saya hubungkan ke speaker Polytron ya. Tuh buat speakernya. Terus yep, masih sama di tegangan segitu. Waduh, tegangan rendah ya. Ya, dan ini tegangan rendah sih, 23 volt DC itu sekitar 18 volt CT udah. 18 volt CT kalau sekitaran jadi DC ya mungkin sekitar segini ya. Ya tegangan rendah dikit sih. Ini udah amat. Sekalian uji kalau di 18 volt CT itu bisa ya. Biasanya 600 buat yang min, dan yang plus ya sama ya. Ya entah beda dikit apa. Oh iya, dan ini sudah saya hidupkan dari tadi. Dan apakah hawanya panas? Tentu iya, sangat panas. Suhunya saya cek yuk. 57 derajat Celcius. Apakah ini panas? Ya panas. Sampai ngecap loh ini. Sampai bawah meja aja. Waduh, naik. Play dong.
Oke, tadi bisa didengerin ya dengan volume sekecil gitu. Ini nggak ada serak sih, tapi coba aja dah dengerin pakai headset lah. Ini nggak serak sih, wis pokoknya biasanya kalau paling ngerasa kalau bias kecil ya seraknya pada volume kecil. Kalau biasanya udah digedein biasanya buat seraknya agak menghilang sih. Yang paling ngerasa itu memang di volume paling kecil. Kalau volume paling kecil udah nggak serak, biasanya sih aman sih buat buat gede-gedean. Sekarang tes buat dangdut dulu ya, terus nanti kayak biasanya aja gitu aja ya. Yuk langsung ke dangdutnya. Nah, jadi kayak gitu ya. Real ini enggak serak ya. Tadi udah saya tes di panas banget ini heatsinknya. Cuma saya saranin sih biasanya di mungkin mungkin buat cari aman di 400 sampai 500 ya. Ini agak berlebihan sih di 600-an. Jadi nggak usah ditiru karena kalau buat apa ya, buat lapangan itu saya rasa ini bisa tewas sih. Jadi kayak gitu mungkin ya bisa diterapin kalau mau main tegangan tinggi ya nggak usah juga. Oke, terima kasih sudah menonton, thanks for watching ya. Bah, saya seulangan.